Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Kepala Sekolah SMP 1 Kampung Laut beserta para dewan guru yang senantiasa kami hormati, kami muliakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa-siswi SMP 1 Kampung Laut yang saya banggakan, saya sayangi, sekaligus saya hormati. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa. Puji kepada Zat yang Maha Suci, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, bahwasanya pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di satu ruangan yang insya Allah ruangan ini banyak membawa berkah manfaat. Sekalipun tidak maksimal dimanfaatkan, tapi insya Allah tetap membawa manfaat. Mudah-mudahan suatu waktu nanti kalian benar-benar bisa memanfaatkan momen, bisa memanfaatkan waktu yang hanya sebentar. Insya Allah sekitar 1 kali 60 menit, insya Allah kurang lebih. Atau seandainya nanti ada tambahan waktu, nanti juga ada hitungannya sendiri. Sebab tambahan waktu dari 1 jam, insya Allah nanti dihitung lemburan. Kamu tahu lemburan gak adik-adik? Apa itu lemburan? Di luar jam kerja. Iya, di luar jam kerja. Karena itu tolong adik-adik semua untuk bisa memanfaatkan waktu yang hanya sekitar 60 menit. Kira-kira adik-adik bisa memanfaatkan enggak? Caranya bagaimana? Cara
cara kita memanfaatkan waktu bagaimana coba? Ya coba agak sedikit tenang ya. Agak sedikit tenang. Sekalipun nggak bisa diam, tapi agak tenang. Kira-kira bisa tenang nggak? Sebentar saja. Ya, sebentar saja. Kita mulai berlatih untuk menenangkan diri kita. Sebab bukan saja tenangnya diri, tapi suatu ketika nanti kita butuh tenangnya hati. Hati kita butuh ketenangan. Adik-adik ingat, toh sekarang masih dalam usia yang teramat sangat muda. Suatu ketika nanti adik-adik akan sama dengan usia kakak, paman, pade, bapak dan seterusnya. Nanti pun juga akan bisa merasakan saat menghadapi anak-anak kalian nanti. Kira-kira bagaimana? Karena itu penanaman dari sekarang dilatih kita untuk tenang. Coba sedikit bisa tenang ya. Alhamdulillah kalau anak putri ini bisa tenang. Sekalipun juga nggak begitu memperhatikan. Yang penting tenangnya dulu ya. Tenangnya dulu. Maaf adik-adik, tujuan kita yang pertama silaturahim. Kita saling mengenal. Sedangkan adik-adik barangkali belum kenal ya. Belum kenal. Tapi sudah tahu nama saya tadi baik lewat Muqasimul Awqat atau pembagi waktu dan juga lewat Bapak Ibu guru yang telah menyampaikan informasi kepada kalian atas nama saya. Nama saya siapa? Siapa? Boleh disebutkan Ahmad, boleh Muhaiminnya saja, atau boleh Ahmad Muhaimin. Kalau itu tidak ditambah bak ya, ditambah bak juga nggak apa-apa. Sebut saja Muhaimin. Akan lebih luas lagi kalau disebut Mas Muhaimin. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah kita sudah saling mengenal. Kalian adalah murid-murid atau siswa-siswi SMP 1 Kampung Laut. Dan saya telah mengenal rupa-rupa kalian yang cakep-cakep. Laki-lakinya ganteng, putri-putrinya cantik. Ini yang cantik-cantik nampaknya keturunan Roro Kidul ya. Katanya Nyai Roro Kidul itu cantik katanya. Ada yang pernah lihat? Kalian semua sering berada di pinggir laut, mestinya sering lihat Mbah Nyai Roro Kidul. Katanya itu cantik banget. Berarti yang cantik-cantik ini masih keturunan Nyai Roro. Alhamdulillah. Adik-adik yang berbahagia, rahmat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan barokah di dunia dan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini dicatat sebagai umat baginda Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sengaja saya duduk sebab kalian semua juga duduk. Pingin kita menganut kesetaraan. Kalian duduk, saya juga duduk. Hanya saya pingin kalian itu sedikit tenang, ya, sedikit tenang.
Adik-adik sekalian, andai kata kita tahu ya, kita tahu, mungkin sebagian tahu bahwa menuntut ilmu itu bukan saja wajib hukumnya, bukan saja wajib, tapi sabda baginda Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, bahkan sangat fardu bagi orang-orang Islam laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang hadir di sini saya yakin bahwa semuanya orang Islam. Adik-adik dari laki-laki ini semua Islam. Putri juga Islam. Karena itu kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang mesti harus kita dapatkan? Yakni ilmu agama. Dalam 1 minggu barangkali adik-adik mendapatkan pelajaran agama. Yang tujuannya apa? Kenapa agama? Iya, sebab agama ini sumber dari akhlakul karimah. Tanpa agama jangan harap kita berakhlakul karimah. Karena memang sumber dari akhlakul karimah adalah agama. Yang barangkali saat-saat ini kita belum bisa atau belum mampu untuk mengamalkan. Jangankan kita mengamalkan, kadang-kadang untuk tahu saja kita masih enggan. Untuk tahu tentang agama saja kita masih enggan, apalagi sampai mengamalkan. Karena itulah sekarang mulai pengenalan tentang agama, bahwa agama ini merupakan sumber dari akhlakul karimah. Dan mau tidak mau hidup kita harus beragama, sebab kita berdasarkan Pancasila. Sedangkan sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha. Artinya apa? Artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Dan kita harus bertuhan. Tapi bagaimana cara kita mengetahui tentang Tuhan? Tanpa melalui kita ngaji, tanpa melalui kita belajar agama, tidak mungkin kita akan tahu. Sekalipun kita tahu dasar agama, dasar negara, dasar kehidupan kita sebagai falsafah bangsa, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita hanya bisa membacakan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bagaimana cara kita untuk menerjemahkan sila yang pertama? Tanpa kita harus melalui pendidikan, pengetahuan. Carane ora ketang sepadang sak penghina ngaji. Ini semua orang Jawa. Bisa bahasa Jawa? Alhamdulillah. Ya nanti mungkin sedikit dicampur bahasa Jawa ben ora bahasa Indonesia kabeh. Sebab saya sendiri mengajar di MTS Bustomiah Rawajaya, mengampu pelajaran bahasa Jawa. Dan sedangkan di sini seolah dituntut untuk menggunakan media bahasa Indonesia, tapi sama saja bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Karena kita orang Jawa, setidaknya kita juga bisa bahasa Jawa. Bukannya di SMP ada pelajaran bahasa Jawa, Pak? Alhamdulillah. Berarti kalian semua juga pinter bahasa Jawa. Iya, di samping saya mengampu pelajaran bahasa Jawa, juga mengampu pelajaran yang lain, ya, di program unggulan, yaitu kerawitan dan pedalangan. Kerawitan dan pedalangan. Menang-menang saya seorang dalang, dan saya pernah pentas dalang di Balai Desa Ujung Gagak.
Ada yang tahu Balai Desa Ujung Gagak? Kalian tahun lalu nonton nggak? Yang nggak nonton karena nggak tahu barangkali dan nggak suka tentang wayang. Paham ya? Nah, yang kita tanamkan sekarang adalah kecintaan kita kepada agama yang kita anut, yakni agama Islam. Dan kita perlu tahu bahwa agama Islam ini agama yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sebab apa adik-adik? Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Karena itu pantas andai kata kita benar-benar menanamkan rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada agama yang akan menyelamatkan kita. Cinta kepada Islam? Cinta kepada Islam? Benar? Cintaku kepada Islam makin lama makin dalam. Walaupun banyak rintangan, godaan serta hambatan, tetapi imanku tiada bergoyang. Allahumma, Allahumma, amin ya Rabbal. Walaupun banyak yang benci, banyak yang mencaci maki, tetapi diriku masih tetap ngaji. Aku rela korban harta demi Islam. Aku rela korban harta demi Islam. Selawatnya kira-kira kalian hafal enggak? Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhidini khalisna minal balwa ya Allah, minal balwa ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kecintaan kita kepada agamanya Allah, kepada Islam, yang jelas akan menyelamatkan kita. Tapi sementara kita agak sedikit ogah di saat kita ngaji. Dan nanti kalian perlu tahu ya, bahwa kita semua akan menghadapi satu hari yang namanya hari penyesalan. Hari apa? Hari penyesalan. Yang mana setiap kita pasti menyesal. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak menyesal. Semua akan menyesal. Kenapa menyesal? Jangankan kita yang bukan ahli ibadah, yang hanya ahli hura-hura, mereka saja yang ahli ibadah menyesal. Kenapa hidupku tidak untuk ibadah? Semua kepada Allah. Masih banyak waktu yang kami hambur-hamburkan untuk hura-hura. Sedangkan kita masih terlalu banyak hura-hura. Maklum kalian usia masih muda, tapi tolong manfaatkan usia ini untuk melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang hanya sebentar kehidupan dunia ini hanya untuk hura-hura. Kalian ngaji enggak deh? Ngaji? Benar. Masya Allah. Ruginya manusia nanti di akhirat. Saat kita hidup di dunia ada kesempatan, tapi kita tidak mau mengaji, menuntut ilmu agama. Itulah manusia yang paling rugi. Dan penyesalan yang akan kita rasakan saat kita meninggalkan agama. Na'udzubillahi min. Karena itu adik-adik, andai kata kita akan belajar agama, maka jangan tanggung-tanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Jalma-jalma nu ariman ka Allah, asuplah marane kabeh ka Islam sagemblengna.
Aya nu ngantos ku bahasa Sunda. Aya nu ti Sunda. Aya orang tuana Sunda aya teu? Orang-orang yang beriman kepada Allah, masuklah kalian semua ke dalam Islam seutuhnya. Bisa diterima? Ini menggambarkan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya Allah, cinta kepada syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan andai kata kalian cinta dengan sebuah musik. Cinta apa? Musik. Biasanya bapak-bapak guru yang sepuh-sepuh ini sukanya musik apa, Pak Guru? Biasanya orang Jawa, para sesepuh ini musiknya klasik. Mungkin campur sari ya Bu ya. Ya sekalipun gak bisa, tapi suka dengan musik itu. Didengarnya enak. Ini para sepuh, orang-orang tua kita sukanya lagu-lagu itu. Iya, karena suka dengan musik campur sari, yang tahu apa yang ada di dalam musik campur sari. Beda dengan adik-adik perempuan, sukanya dangdut. Pandang bertemu pandang, senyum dibalas senyum, dua hati tergoda sejak jumpa pertama. Masya Allah. Lah ya sebab seneng sama musik dangdut, ya harus tahu apa yang ada di dalam musik dangdut. Beda lagi dengan laki-laki. Kalau laki-laki sukanya lagu mancanegara, luar negeri, band, jazz, rock. Ya, sukanya lagu rock. Ini laki-laki. Karena laki-laki ini sukanya lagu rock, maka laki-laki harus tahu apa yang ada di dalam dalam apa? Coba dengarkan adik-adik. Ini laki-laki coba dengarkan dan nanti jawab. Ya, jawab yang jujur. Adik-adik suka lagu rock. Karena suka lagu rock, adik-adik mesti harus tahu apa yang ada di dalam. Jangan rock, musik rock. Masya Allah. Ini Pak Guru, murid-murid Pak Joko ini. Ini murid-murid Pak Joko, pinginnya tahu aja apa yang ada di dalam. Ini satu gambaran bahwa kita suka dengan musik. Iya, bapak-bapak tadi mungkin campur sari. Ya. Ojo sok gampang dadi wong manis yen to amung lamis. Ini bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini biasanya suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu campur. Nah, ini gambaran bahwa kita cinta kepada agamanya Allah, kita tidak tanggung-tanggung. Dan bagaimana caranya? Mestinya kita banyak belajar tentang agama. Sebab di sekolah kita hanya berapa persen kira-kira pendidikan agama. Selebihnya di luar itu kita harus banyak belajar agama di rumah-rumah kita, ya kan? Kalian dekat masjid dengan musola enggak? Dekat masjid, dekat musola. Di masjid, di musola suka ada pelajaran agama, suka ngaji. Itulah diperbanyak ngaji. Sebab yakin adik-adik kita nanti akan
menyesal. Penyesalan yang tiada guna nanti saat kita sudah terlepas antara ruh dan raga. Itu penyesalan yang sebenarnya saat kita sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena itu mohon, ini sebagai peringatan buat kita yang mungkin setahun sekali kita ketemu atau beberapa tahun sekali, 10 tahun sekali, bahkan seolah-olah kita seumur hidup sekali ini kita bertemu. Tapi paling tidak saat kita bertemu, kita saling mengingatkan. Watawa saubil haq, watawa saubis sob. Kita saling berwasiat, saling mengingatkan di antara kita, mengingatkan tentang kebaikan, tentang perkara yang hak. Agar apa? Adik-adik, agar kita benar-benar nanti tidak terjerumus dalam hal yang akan menyengsarakan kehidupan kita kelak di akhirat. Sebab yang paling menyengsarakan kita nanti adalah kehidupan di neraka. Sedangkan kita ingin hidup di surga, tapi kita enggan untuk mengabdikan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehidupan ini dan kita hanya menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, karena kita tidak pernah memiliki apapun, sekalipun kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dunia ini, itu hanya sekedar hak guna pakai. Hanya apa? Hanya apa? Hak guna pakai, bukan milik kita yang sebenarnya. Sekalipun kita sudah punya sertifikat, bapak kita punya sertifikat tanah sekian hektar luasnya dan sudah bersertifikat semuanya, tapi sertifikat tidak pernah ada gunanya saat kita sudah meninggalkan kehidupan dunia, lazatnya dunia, kenikmatan dunia. Satu saja penyesalan yang ada pada diri kita. Toh sekarang adik-adik belum bisa membayangkan kayak apa penyesalan kita nanti saat menghadap Roh, saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adik-adik, saya mengingatkan saja ya, dan sekaligus saya juga mengajak agar kita senantiasa untuk mengabdikan diri kepada Allah lewat kita. Coba apa kalau begini enak sebetulnya, iya. Kalau tenang sebetulnya enak. Padahal durasi kita cuma 60 menit. Kalau tenang, masya Allah, luar biasa. Ketinggal indah, nampak indah sekali suasana di dalam ruangan ini. Betul adik-adik putri? Saya mohon ya, sebentar saja. Nanti kalau sudah di luar silakan. Mau sendaguro apa saja nggak apa-apa ya. Tapi sekarang saat kita masih berada di ruang ini, dimohon sedikit tenang. Ya nggak banyak-banyak lah. Ya, sedikit tenang. Alhamdulillah Pak Guru juga membantu untuk mengkondisikan suasana di ruangan ini agar benar-benar ruangan ini sekali ini bermanfaat sebesar-besarnya untuk kehidupan kita. Betul adik-adik? Nah, kita lanjutkan adik-adik. Sekarang kita sedang menanamkan rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada manusia yang membawa kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Coba bayangkan andai kata tidak ada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada pada kehidupan kita? Hanyalah kehidupan jahiliyah sebagaimana 14 abad yang lalu, kehidupan jahiliyah, dan mereka tidak pernah ada pendidikan yang ada pada benak pemikiran mereka. Iya, mereka berbuat semau mereka dan mereka memimpin dengan kebodohan mereka. Tapi sekarang sudah timbul ilmu pengetahuan lewat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbangga hati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada jalan yang menjadikan kita bersinar hati kita karena lantaran iman yang ada pada hati kita, iman yang ada pada dada kita, dan iman yang ada di hati kita. Nanti akan timbul satu buahnya iman yang dinamakan sihatul irodah. Apa deh? Sihatul irodah.
Buahnya iman yang ada di dada kita, di hati kita adalah sihatul irodah. Kita selalu berbuat terbaik untuk kehidupan kita nanti. Kita akan menyesal seandainya kita meninggalkan kebaikan saat kita berada di alam maya pada. Dan kita pun juga ingat bahwa kehidupan dunia ini tidak akan lama, hanya sebentar sekali. Tolong ya, ini barangkali terlalu keras atau gimana ya, volumenya terlalu besar, sedikit kecilin sedikit, atau dihadapkan ke sana ke utara, ke utara atau kemana punya data menghadapnya. Ini insya Allah bisa terkendali sedikit. Kira-kira jelas? Jelas? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kita sedang menanamkan mahabbah, menanamkan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering membaca di dalam Al-Barzanji. Coba kita baca bareng-bareng ya. Anta samsun anta badru anta nurun qanuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, digambarkan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, baginda Nabi laksana mata serenge. Ngerti serengenge apa orang? Ngerti serengenge? Tahu ya? Serengenge gede manfaate kanggo uriping menung. Contoh, adik-adik semua esok-esok ngombai dipe dadi garing, dijemur dipe ya, dipe dadi garing. Bapak-bapak kalian malam habis kenduri, tahu kenduri? Dapatkan apa? Habis kenduri dapat apa? Dapat berkat. Karena zaman sekarang sudah nggak ngiler lagi sama berkat, ya. Akhirnya berkat nganggur, nggak dimakan. Esok-esok bosok, dipe dadi aking. Betul? Gedang sing maune ijo dadi kuning. Sing asale mrinjo dadi emping. Jagung digodhog, dipe, digoreng dadi marning. Iya tak? Itu manfaatnya matahari, manfaatnya srengenge. Pantaslah andai kata baginda Nabi digambarkan. Tapi maaf adik-adik semuanya, bahwa sebetulnya matahari yang nampak sinarnya terang benderang, kita bisa melihat apapun saat siang bolong. Betul? Tapi itu saja baru bagian dari nurnya baginda Nabi, bagian dari cahayanya baginda Nabi. Sebab tadi dibaca adik-adik semua bahwa baginda Nabi nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi matahari yang nampak terang benderang ini ternyata hanya bagian dari cahayanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, baginda Nabi digambarkan sebagaimana bulan purnama. Adik-adik sering keluar malam di saat bulan purnama, lihat tak ada mendung, terang. Nampak sekali bulan purnama. Indah enggak? Indah. Bagus enggak? Bagus. Di saat itu digambarkan sebagaimana bulan purnama yang bersinar begitu indah, dikelilingi oleh bintang gemintang. Tapi maaf adik-adik,
cahaya yang begitu indah yang ditimbulkan dari bulan dan bintang gemintang, ternyata itu baru bagian dari cahayanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa baginda Nabi, adik-adik. Andai kata kita bisa mempelajari tentang historis, tentang sejarah baginda Nabi, maka kita akan timbul ketertarikan kita kepada baginda Nabi. Anda tidak tertarik karena memang tidak tahu yang sebenarnya tentang sejarah baginda Nabi. Dan andai kata kalian semua tahu, pasti akan lebih hikmat, akan lebih tenang saat kita belajar tentang sejarahnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kali ini kita sedang belajar sedikit tentang sejarahnya baginda Nabi. Tidak banyak, tidak kok. Dan andai kata kita ingat, adik-adikku semuanya, bahwa Nabi semenjak berada di alam rahim, berada di alam kandungan ibu Sayyidatina Aminah, sudah nelongso. Tahu nelongso enggak? Apa? Sedih. Enggak sedih bagaimana, coba bayangkan. 2 bulan dalam kandungan ibu Sayyidatina Aminah, sudah ditinggal bapaknya. Bapaknya Nabi siapa, Dek? Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu bapaknya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus ibunya siapa? Dewi Ami. Kalau kalian nyebut Siti Aminah, Siti itu diambilnya dari kalimat Sayyidati. Apa? Sayyidati. Sayyidati disingkat oleh kalian Siti. Sebetulnya di bahasa Arab gak ada Siti, adanya Sayyidati. Cuman enaknya lesan kita orang Indonesia menyebutkan dengan nama Siti Aminah atau Dewi Aminah. Yang lengkap adalah Sayyidati Aminah, orang yang termulia di saat ini. Sebab apa? Sebab mengandung manusia teladan sepanjang masa, mengandung manusia pilihan Allah. Karena itulah pantas baginda lahir di muka bumi ini sebagai Nabiyil Mustafa. Sebagai apa? Nabiyil Mustafa. Apa artinya? Nabi pilihan. Padahal Nabi itu banyak sekali. Yang terangkum itu 25 Nabi. Sedangkan yang lain ratusan bahkan ribuan Nabi yang kita tidak pernah tahu Nabi siapa saja. Tapi yang jelas terangkum 25 Nabi. Sedangkan baginda Nabi adalah Nabiyil Mustafa, Nabi pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi ditugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ditulis dalam hati kalian dan mau tolong ibu guru ya, besok ditanyakan tugas baginda Nabi apa saja. Tolong kalau kalian mau sempat menulis silakan menulis. Kalau nggak bisa nggak sempat menulis, tolong diingat-ingat. Nanti ada pertanyaan dari ibu guru tentang tugas baginda Nabi. Yang pertama, tugas baginda Nabi sesuai dengan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama, dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik, yang pantas kita tauladani, yang pantas kita contoh, yang pantas kita tulen. Karena itu tugas yang pertama baginda Nabi sebagai uswatun hasanah. Bisa diterima? Tolong nanti Ibu Siti, Ibu Sri ya, Ibu Sri untuk menanyakan ulang kepada anak-anak. Tugas yang pertama apa tadi? Sebagai uswatun hasanah. Ayatnya jelas. Ada yang hafal? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak.
Baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa dengan kata menyempurnakan akhlak? Karena akhlak di saat itu orang-orang jahiliyah sudah tidak bisa ditolerir lagi. Hingga sampai sekarang adik-adik pun juga harus tahu tentang ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tata krama. Paham? Ilmu apa? Ilmu tata krama. Dan kita butuhkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berakhlak yang mulia. Apalagi kita mengaku umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan baginda Nabi contoh yang mulia, akhlak yang mulia ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita diharapkan untuk mencontoh akhlak beliau yang begitu mulia. Dan tidak ada satupun manusia yang termulia kecuali junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semua ini adalah manusia-manusia yang teramat sangat banyak dosa-dosanya. Kita adalah pendosa. Karena itu adik-adik semuanya kita berlatih dari sekarang untuk mengenal baginda Nabi, agar kita benar-benar tahu akhlak bagaimana yang mesti harus kita ikuti, agar kita tidak terlalu banyak terjerumus ke jurang kesengsaraan nanti. Kita banyak melakukan maksiat, kita banyak melakukan dosa-dosa karena barangkalilah kita tidak tahu bahwa itu perbuatan dosa, bahwa itu perbuatan maksiat. Karena itu belajar bagaimana untuk menyelamatkan diri kita. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naroh. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan kita demikian juga adik-adik semuanya, kita menjaga diri kita agar kita tidak jerumus ke api neraka, ke jurang kesengsaraan. Toh kali ini barangkali adik-adik semua belum bisa merasakan bagaimana sih panasnya api neraka. Adik-adik bisa barangkali merasakan saat keluar rumah di jam 1, jam 2, jam 3. Panas gak adik-adik? Panas gak? Itu baru matahari, bukan api neraka. Sedangkan panasnya kehidupan di alam dunia ini hanya bagian kecil dari panasnya api neraka. Sekalipun yang paling panas di dunia ini belum seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka. Sebab api yang paling panas di dunia ini baru panasnya asapnya neraka. Masya Allah, andai kata kita bisa merasakan sampai sejauh itu adik-adik, yakin kita berhati-hati dalam kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita supaya tahu, maka kita harus banyak belajar tentang Al-Quran. Al-Quran yang di sana banyak kandungan yang harus kita tahu tentang apa yang harus kita laksanakan saat kita berada di kehidupan dunia ini. Karena itu diwajibkan kita untuk tahu dengan firman-Nya Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Alimu auladakumul Qur'ana qabla an turfa'a. Ngalimu mulango sapa sira kabeh. Berikan pelajaran anak-anak kita. Auladakum, anak-anak kalian semua. Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Apa tujuannya? Qabla an turfa'a. Sebelumnya Al-Qur'an diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kelak Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan andai kata Al-Qur'an sudah diangkat, maka kita sudah tidak bisa lagi belajar tentang Al-Qur'an. Sekalipun masih ada Al-Qur'an, tapi tidak bisa kita baca.
Karena apa? Karena memang kita dari awal tidak mau belajar tentang Al-Quran, hingga akhirnya kita tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal awal kehidupan Islam ini diawali dari Iqra. Sehingga pantaslah baginda Nabi mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Di mana? Di mana? Di Gua Hira. Siapa yang menyampaikan wahyu pertama kepada baginda Nabi? Siapa yang menyampaikan wahyu? Malaikat maka Jibril, dengan bacaan yang begitu jelasnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang pertama, 5 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Qur'an dah lewat. Tugas yang kedua tadi apa, adik-adik? Menyempurnakan akhlak. Ini tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga. Yang keberapa? Tugas yang ketiga, gak banyak-banyak, cuma saya sampaikan 3 saja ya. Tugasnya baginda Nabi, tapi tolong diingat-ingat. Syukur nanti kalian hafal ayatnya. Yang ketiga, coba perhatikan sebentar ya. Tugas yang ketiga, perhatikan sebentar ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba dijawab yang enak. Allah. Saya ulang ya. Diulang nanti jawab dengan bagus. Jawabnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, begitu indahnya Allah yang dikeluarkan dari mulut-mulut yang suci, mulut-mulut kalian dengan begitu tulus, dengan begitu ikhlas atas bacaan Al-Quranul Karim, yang artinya tidak aku utus engkau Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat buat alam semesta. Alam apa? Berarti tugas baginda Nabi yang ketiga apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat buat alam semesta, alam semuanya, bukan saja untuk manusia. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini mendapatkan rahmat dari Allah lewat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tugas 3 ini ya, coba ingat-ingat ya dek. Tugas 3 ini nanti akan dipaket. Di apa? Dipakai. Tinggal kamu nanti bayar COD ya. Nanti kamu bayar COD-an. Iya. Ada pertanyaan apa? Ya, dengar dulu. Dipakai nanti sampai rumah kamu paketannya. Kamu tinggal bayar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencetak muslim yang berkualitas. Tujuannya apa? Muslim yang berkualitas. Apa artinya muslim yang berkualitas? Tolong nanti kamu bisa mengulang kembali, melihat kembali tayangan ini di channel Tidung Laras 69.
Di YouTube Kidung Laras 69. Iya, silakan nanti kamu buka, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Siap? Siap. Supaya lebih jelas nanti kamu bisa ngaji di rumahnya masing-masing, mengulang pelajaran hari ini nanti di rumah. Siap? Gak keberatan kamu untuk subscribe? Bener? Ada yang mau komen kira-kira nanti? Oke, saya tunggu komen kalian. Dah. Ini di Kidung Laras 69. Dah. Saya ulang sebagai ikhtisar. Apa ikhtisar? Kesimpulan. Ya. Coba dengarkan kesimpulannya. Jadi selama ini kita tidak tahu tugas baginda Nabi. Tugas baginda Nabi yang pertama masih ingat? Sebagai apa? Uswatun hasanah. Tugas baginda Nabi yang kedua sebagai apa? Penyempurna akhlak. Kemudian tugas baginda Nabi yang ketiga apa adik-adik? Sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat alam semesta. Kemudian tujuannya apa? Allah memberikan 3 tugas kepada baginda Nabi. Ternyata tujuannya untuk mencetak muslim yang berkualitas. Bagaimana agar berkualitas? Ayo kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usai itu baru kita tanamkan etos semangat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan etos kerja kita, semangat bekerja untuk meraih dunia, dan semangat beribadah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dunia dan akhirat akan mendapatkan kebahagiaan lantaran kita semangat bekerja dan semangat meraih ridho Allah lewat semangat beribadah. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, faman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Andai kata kalian akan meraih dunia, maka carilah ilmu, sebab yang akan menjawab tantangan semua ini adalah ilmu. Andai kata kalian akan meraih kehidupan akhirat bahagia, maka carilah ilmu. Ilmu juga akan menjawab tantangan di saat kita untuk mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Waman aradahuma, andai kata kita menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ilmulah sebagai jawabannya, yakni ilmu agama. Ayo kita benar-benar tanamkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal alamin. Terhitung ini sudah 53 menit 44 detik. Selebihnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, hingga akhirnya kita rasa enak, enteng, semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma marilah kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon adik-adik semua mengangkat tangannya, memohon kepada Allah. Satupun jangan ada yang berteriak-teriak. Andai kata kalian bilang amin pun juga amin yang ikhlas. Tolong ya, hanya kali ini saya mohon kalian membaca amin yang tulus, yang ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi'izzatika lam taghfir lana dzunubana wa khatuna kullaha wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa dhalna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubadiluna biha salawat min jami'il khairati wal hadi wa badal mawat. Allahumma habbib ilaina al-iman wa sanihu fi qulubina wa kalil kufra wal fusuqa wal isana wa jamil rasidin. Allahumma hasil maqasidana wa qdi jami' hajatina dengan ukhra. Allahumma inna bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amal la yurfa wa dzulfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.